Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial tentang Word. Kali ini saya akan memberikan materinya itu bagian terpenting shortcut yang wajib diketahui bagi pemula dalam Word. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya sudah mempunyai contoh tulisan seperti itu yang akan kita praktikkan. Pertama-tama shortcut yang pertama yaitu yang saya akan jelaskan itu yang pertama adalah Ctrl N. Teman-teman bisa klik Ctrl plus N, itu fungsinya membuat dokumen baru. Nah, seperti itu. Itu fungsi Ctrl N, teman-teman. Oke, yang kedua yaitu Ctrl S. Ctrl S ini Ctrl plus S berfungsi untuk menyimpan sebuah dokumen. Itu. Teman-teman bisa juga kalau menyimpan sebuah dokumen tinggal klik pilih file, kemudian save. Nah, seperti itu. Yang ketiga, teman-teman harus tahu yaitu Ctrl W. Apa fungsi Ctrl W itu? Untuk menutup dokumen. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ctrl W menutup dokumen. Seperti itu. Kemudian Ctrl X. Ctrl X itu digunakan untuk memotong konten yang dipilih. Contohnya saya akan Ctrl X gitu. Ctrl X itu bisa diartikan mengikat. Nah, contohnya seperti ini. Saya sudah blok ini, kemudian saya klik Ctrl X. Ini akan kita pindahkan, terserah yang dimana kita mau. Misalkan saya mau pindahkan di sini, kita pilih Ctrl, kita pastekan di sini. Seperti itu. Itulah fungsinya. Fungsi dari Ctrl X tersebut. Nah, kemudian Ctrl C. Ctrl C ini digunakan untuk mengcopy. Jadinya kalau kita pilih Ctrl C yang ini, Ctrl C, dia akan, kalau kita tulis di sini langsung kita pastekan di sini. Nah, bedanya Ctrl X sama Ctrl C itu adalah, bedanya itu kalau Ctrl X kita akan memindahkan, jadinya ini akan hilang kalau kita Ctrl X dia. Nah, kalau Ctrl C itu berfungsi untuk mengcopy, teman-teman. Kemudian Ctrl A itu untuk memblok semua dokumen atau memilih semua dokumen. Contohnya Ctrl A. Nah, dia akan terblok semua, teman-teman. Itu fungsinya Ctrl A. Kemudian ada namanya Ctrl B. Ctrl B itu untuk menerapkan formatan tebal teks. Jadinya kita untuk menebalkan secara bahasa biasa itu menebalkan sebuah teks. Contohnya kita klik ini, kita blok dulu sampai mana yang kita mau, kemudian kita Ctrl B. Kemudian kita Ctrl B. Nah, dia seperti akan itu. Dia akan berubah teksnya. Nah, kemudian yaitu Ctrl I. Ctrl I itu untuk memiringkan sebuah tulisan. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ini kita Ctrl B tadi, kita Ctrl I dia. Ctrl I. Nah, tulisannya ini akan jadi miring, teman-teman. Yang ini. Itu fungsinya. Kemudian kita pilih Ctrl U. Ctrl U itu digunakan untuk
memformat garis bawah teks. Contohnya seperti ini. Saya sudah akan blok ini, saya akan Ctrl U. Nah, seperti itu teman-teman. Jadinya ada akan garis bawahnya. Kemudian kontrol buka kurung. Nah, ini kontrol buka kurung ini digunakan untuk memperkecil ukuran font sebesar 1 poin. Jadinya dia kalau dia ukurannya 12 ini otomatis dia akan ke 11. Contohnya kontrol buka kurung. Teman-teman lihat ukuran langsung 11. Jadinya kalau teman-teman merasa kesulitan, tinggal kalian klik shortcutnya. Kemudian kontrol tutup kurung itu fungsinya untuk memperbesar ukuran font sebesar 1 poin. Tadi kontrol buka kurung itu digunakan untuk memperkecil. Kalau yang tutup kurung itu digunakan untuk memperbesar. Contohnya ini sudah kita blok kontrol tutup kurung. Nah, dia akan menjadi 12 teman-teman. Tadi 11 sekarang 12. Kemudian ada namanya Ctrl E. Ctrl E ini fungsinya untuk memusatkan teks. Yang mana namanya kita lihat. Saya klik ini. Kemudian saya pilih Ctrl E. Ctrl E. Nah, jadinya dia akan berada di tengah-tengah seperti itu teman-teman. Kemudian Ctrl L. Ctrl L ini digunakan untuk meratakan teks kiri. Ini kan dia rata tengah. Kemudian kalau kita Ctrl L, dia akan rata kiri. Rata kiri. Ininya teman-teman, rata kiri yang ini. Tadi Ctrl E itu untuk memusatkan, rata tengah maksudnya. Kemudian yaitu Ctrl R. Ctrl R itu digunakan untuk rata kanan. Contohnya kita blok ini Ctrl R. Nah, dia akan rata kanan. Rata kanan itu yang ini teman-teman. Teman-teman lihat, dia akan rata kanan. Nah, kemudian Ctrl Z. Ctrl Z itu untuk membatalkan tindakan sebelumnya. Contohnya tadi dia rata kiri, saya ubah jadi rata kanan. Saya Ctrl Z dia teman-teman. Ctrl Z, dia akan berubah jadi rata kiri lagi. Intinya itu untuk membatalkan tindakan sebelumnya. Itu membatalkan. Sekarang teman-teman salah ketik, kelihatan tinggal di Ctrl Z saja. Kemudian Ctrl Y itu digunakan untuk mengulangi tindakan sebelumnya. Contohnya teman-teman tadi sudah Ctrl Z ini. Kemudian teman-teman benar, ternyata harus di rata kanan. Jadinya teman-teman bisa Ctrl Y itu. Nah, seperti itu. Fungsi dari Ctrl Y itu untuk mengulangi tindakan sebelumnya, teman-teman. Kemudian Ctrl ALTS. Fungsinya itu adalah Ctrl ALTS itu untuk memisahkan jendela dokumen. Contohnya Ctrl ALTS. Inilah yang dipisahkan teman-teman untuk memisahkan jendela dokumen. Nah, jadinya ini bisa ditarik juga. Jendela yang ini sama jendela yang ini terpisah. Nah, bagaimana cara mengembalikannya? Tinggal kita Ctrl ALTS. Dia akan kembali teman-teman. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.